Jangan lupa subscribe. Udah saya ke kamar mandi dulu ya. Pak Mandi mikir. Ya. Selamat sore Sobat AP. Di kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan tentang pelaksanaan isolasi mandiri pegawai kementerian di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID yang kemarin terjadi dampaknya cukup luar biasa. Banyak rekan-rekan kita yang terpapar COVID dan sebagian itu melaksanakan isolasi mandiri di fasilitas-fasilitas pemerintah yang ditentukan. Nah, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Atfuadi. Beliau adalah Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Selamat sore Pak Atfuadi. Selamat sore Mas Pras. Sehat-sehat Pak Atfuadi ya? Alhamdulillah sehat, Mas Pras sehat? Sehat, Siap. Alhamdulillah sehat Siap, selalu. Kelihatan, dia dari badannya kelihatan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin, terima kasih. Baik, mohon izin Pak Atfuadi. Jadi langsung saja ya kita ya. Silakan Mas Pras. Sebagaimana kita ketahui bersama kan kemarin tempat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ini dijadikan tempat isoman bagi rekan-rekan Kementerian Keuangan. Ya. Sebagian ya untuk melaksanakan isolasi mandiri di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ini. Betul, nah, betul. Silahkan Pak Atfuadi, boleh nggak kami diceritain asal muasalnya awalnya bagaimana Pusdiklat AP ini jadi tempat isoman, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Silahkan Pak. Oke, makasih Mas Pras. Oke, Sobat AP semua ya, dimanapun berada ya. Terima kasih Mas Pras sudah diundang ya di acara Bincang Pak, Bincang gitu ya. Ini terima kasih sekali. Bincang Agus Pak. Ya, jadi betul ya seperti disampaikan Mas Pras, kebetulan kita kemarin bulan Juni, Juli sampai terakhir Agustus ya, kita diminta dari tim Satgas Pusat ya sebagai mensupport ya untuk kegiatan-kegiatan Kementerian Keuangan, terutama untuk antisipasi kondisi-kondisi pandemi COVID, terutama untuk pegawai-pegawai Kementerian Keuangan yang terkonfirmasi positif ya. Kita diminta untuk menyediakan tempat asrama ya, karena kita adalah bagian dari Kementerian Keuangan, sebagaimana di Pusdiklat atau di tempat-tempat lain ya di lingkungan BPK, semua asrama itu dipakai ya, termasuk di kita gitu. Jadi mulanya kalau nggak salah ya dari bulan Mei itu sebetulnya kita sudah diminta ya, sudah ada diskusi-diskusi baik dengan Satgas Pusat ya maupun dengan Satgas Eselon 1 kita di BPK ya. Jadi ada kemungkinan melihat lonjakan dari pandemi COVID ini ya semakin meningkat, booming lah ya, sehingga untuk tempat-tempat isolasi mandiri tersebut baik yang disediakan pemerintah di luar itu kan sangat terbatas ya Mas Pras ya. Siap. Jadi semuanya udah penuh, rumah sakit juga seperti kita sudah tahu semua udah kondisinya penuh. Betul. Kemudian juga hotel, wisma, atlet dan tempat-tempat yang disediakan pemerintah ya itu juga sudah penuh ya. Akhirnya untuk pegawai Kementerian Keuangan ya, untuk mewadahi pegawai-pegawai Kementerian Keuangan untuk penyiapan tempat ya, karena tempat di luar mungkin sudah full ya. Ya. Salah satu tempat yang digunakan adalah Pusdiklat AP. Jadi kita dengan cepat ya, menangkap momen tersebut, karena ini adalah amanah kementerian ya. Kita segera kita siapkan asramanya, kemudian kita langsung bisa jalan ya. Tentunya ini adalah koordinasi juga dengan tim Satgas Pusat ya, dengan timnya kita juga semua, sehingga alhamdulillah kemarin terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi sempat kaget nggak Pak itu waktu Pusdiklat AP itu ditunjuk sebagai tempat isoman gitu? Atau Pak Atfuadi udah punya pengalaman sebelumnya menangani isoman ini? Iya. Apa rekan-rekan gitu? Ya pasti kaget lah Mas Pras gitu ya. Karena kan kita ini sebetulnya tempatnya ini pertama tempat pelatihan gitu ya. Ya. Nah, tempat pelatihan. Kedua ini kita ini jauh gitu tuh. Jadi di luar ininya perkiraan kita juga ya, kalau tempat isoman atau tempat karantina itu bisa sampai ke Pusdiklat AP gitu. Apakah di Pusdiklat lain, di hotel di mana udah penuh gitu ya.
Nah, apalagi kemarin ya banyak juga sih tantangannya ya di AP itu. Pertama memang karena waktunya itu sangat mendesak sekali, kita harus tiba-tiba menyiapkan tempat gitu tuh. Nah, jadi koordinasi kita juga ya boleh dibilang ya harus intensif gitu ya, dengan Satgas Pusat, dengan Satgas ya di Eselon 1 ya, di BPK. Jadi kita ada Satgasnya di Kementerian Keuangan, kemudian ada Satgasnya BPK. Nah, kita nanti itu langsung koordinasi juga dengan Satgas sekitar kantor kita ini, kecamatan, kemudian juga kepala desa gitu ya, sampai ke RT RW ini gitu. Jadi persiapan kita itu cepat ininya gitu tuh. Gitu Mas Prasnya. Gitu. Oh iya. Tapi alhamdulillah lancar Pak ya. Alhamdulillah lancar berkat dukungan teman-teman ya. Teman-teman sangat mendukung sekali, pimpinan juga sangat mendukung ya. Jadi dari semua pihak sangat mendukung. Kita juga punya tenaga medis, kemudian yang monitor kita, yang memantau kegiatan kita juga setiap hari kita dipantau terus ya. Ada dari puskesmas, dari kecamatan gitu ya. Ya, alhamdulillah lancar Mas Pras gitu. Oh, yes. Nah. Baik, jadi Bapak selama menjalani isoman seperti di Pusklat AP ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Apa misalnya peserta masuk sampai prosedur sampai dia kapan peserta itu dinyatakan keluar gitu Pak? Dan di sini tuh ngapain aja gitu Pak? Oke. Jadi begini ya Sobat AP ya. Jadi untuk yang peserta-peserta yang isoman di tempat kita di Pusklat AP itu adalah semua pegawai Kementerian Keuangan yang terkonfirmasi positif ya, atau gejala jadi positif. Hanya yang terkonfirmasi positif Pak ya? Iya, yang dari hasil PCR-nya. Nah, itu kita sudah ada bentuk timnya ya, jadi ada tim yang integrasi semua Satgas di Eselon 1 ya. Ada dari semua Eselon 1-nya pokoknya ada, jadi kita dalam bentuk ada suatu bentuk grup, ada suatu apa namanya ya, yang biasa kita untuk diskusi ya. Jadi dari situ kita sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi untuk pegawai Kementerian Keuangan yang memerlukan asrama karantina atau isolasi mandiri, di situ tergabung untuk koordinasi gitu Mas Pras ya. Jadi kita tahu siapa nanti yang ditugaskan gitu ya, atau di apa namanya yang harus dikarantina di pusat AP. Itu kita diinformasikan dari Satgas Pusatnya gitu. Jadi ada misalnya dari DJKN, ada dari pajak, ada dari Bea Cukai, ada dari BKF, dari DJA, pokoknya semua Eselon 1 gitu ya. Siap. Itu ada PIC-nya. Jadi itulah koordinasi saling sama PIC ya. Nanti di situ baru nanti kalau misalnya di tempat lain ya, misalnya di Pusklat BC itu yang utama yang sebelumnya itu udah jadi tempat isolasi mandiri ya. Kalau di situ udah penuh, baru ke asrama PARD yang ada di stan, kemudian didistribusikan juga ke AP gitu. Gitu Mas Pras ya. Oh iya. Ya. Jadi apa selama di sini itu peserta isoman itu ini ngapain aja Pak? Dan apa namanya? Saya dengar juga ada kerjasama dengan rumah sakit Pak ya. Jadi ada yang memantau peserta gitu kan ya. Jadi apa namanya? Bukan diklat ya Pak ya berarti ya. Betul Mas Pras. Nah, jadi selama di sini itu apa aja yang ini Pak? Yang apa aja yang terjadi gitu kurang lebihnya lah gitu Pak ya. Iya. Jadi kemarin itu Mas Pras ya, Sobat AP semua, kita ada asrama, kebetulan yang kita gunakan di asrama Bougainville ya, yang kapasitasnya itu ada 24 kamar, 2 bed ya, jadi menampung maksimal itu 48 peserta ya, 48 orang gitu ya. Jadi dari 48 orang itu kemarin itu udah hampir terisi penuh ya. Sekitar 44 orang itu, 44 orang itu udah penuh ya. Karena asrama itu 1-2 kamar itu kita siapkan buat jaga-jaga ya. Kadang-kadang ada yang bawa keluarga, kadang-kadang ada yang datangnya, ada yang ganjil genap ya. Itu kan nggak mungkin kita taruh di 1 kamar gitu. Jadi memang harus ada yang 1 kamar gitu Mas Pras. Nggak bisa kita ada perempuan, ada laki sekali datang kamarnya kebetulan kosong ada 1, nggak mungkin. Jadi diatur Pak ya? Kita atur. Laki-laki sama perempuan bisa Pak ya? Bisa. Tapi ada yang keluarga gabung Pak? Oh keluarga. Suami istri?
Ya boleh lah kalau keluarga namanya kan. Iya betul. Kalau namanya keluarga gitu ya. Iya, betul, betul. Nah, gitu kan ya. Itu. Jadi kan bingung juga itu kan ya kalau bawa anak itu kan ya kan nggak mungkin anaknya dipisah gitu ya. Iya. Terpaksa ya mungkin kita kasih extra bed lah gitu kan ya. Iya. Asal satu kamar kan nggak mungkin dipisah sama orang tua ya. Iya, iya. Jadi apa namanya seperti Mas Pras sebutkan tadi ya. Memang kita sangat terbantu sekali ya. Kita kerjasama ya, koordinasi juga sama Rumah Sakit Paru ya yang ada di Cisarua ya. Jadi itu yang memantau kegiatan-kegiatan terutama untuk bagian medisnya ya, seperti kegiatan PCR-nya, kemudian juga untuk mengetahui kondisi baik suhu, saturasi oksigen dan semacamnya ya. Yang Jadi terkait terpantau terus Pak ya kondisi dipantau itu terus, ya peserta dipantau isoman terus. ya? Iya, Oh, dipantau terus. Kita ada grupnya ya. Jadi grupnya ada tim isomannya juga. Itu melibatkan semua sumber dayanya gitu. Oh, iya. Ada dari tenaga kesehatan, ada dari kita, ada dari pimpinan, sampai ke PPNPN ya. Oh, itu iya. yang di lapangan itu, aduh, Jadi luar biasa lengkap ya Pak ya? gitu. Lengkap semuanya komplit membantu gitu. ya Pak ya? Iya, siap gitu. Siap. Oke, baik Pak. Jadi apa? Saya dengar-dengar apa namanya? Jadi alhamdulillah nih kan pesertanya sekarang udah kosong Pak ya? Alhamdulillah kosong Mas Pras gitu ya. Itu artinya bukan kita nggak mau menyiapkan tempat ya, tapi Ya. alhamdulillah berarti udah semakin membaik ya kondisi negara kita ya. Siap. Akhirnya apa namanya pandemi COVID ini udah semakin melandai. Mudah-mudahan kedepannya itu malah betul-betul habis gitu. Bukan hanya tempat kita ini yang kosong aja, tapi memang betul-betul habis gitu ya. Iya. Karena kira-kira ini kan kita tahu ya 1 tahun 2 tahun ini betul-betul lah dampaknya. Iya. COVID ini memang luar biasa. Bukan hanya di apa namanya pelatihan kita, tapi memang udah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat gitu. Siap. Ya. Pak, saya dengar-dengar nih Pak, dari ada evaluasi yang peserta isoman di sini Pak ya. Ya. Itu banyak yang menyampaikan kalau makanan selama isoman di sini itu enak-enak gitu Pak. Nah, sebenarnya gimana sih waktu mengaturnya ini? Katanya menunya bervariasi gitu Pak ya. Iya. Bisa diceritakan nggak itu Pak? Oke, makasih Mas Pras. Iya. Betul ya. Katanya enak-enak, emang apa aja itu Pak? Kan banyak itu. Ya. Jadi gini ya, Sobat AP ya. Jadi setiap peserta yang masuk itu kita sebetulnya punya aplikasi juga ya, sama kayak biasa kita pelatihan ya. Jadi setiap dia habis pelatihan itu kita kasih evaluasi gitu. Evaluasi baik terkait kondisi ini, penanganan dari tim kita gitu kan ya. Kemudian juga sarana-prasarana, kemudian juga terkait konsumsi yang kita berikan ya. Jadi alhamdulillah kita dapat apresiasi ya, dapat respon yang positif dari peserta, terutama untuk yang konsumsi ya, karena memang kita betul-betul memang udah niat kita ya, usaha kita agar peserta ini betul-betul selama di sini bisa puas gitu ya, mereka nyaman. Semuanya kita siapkan gitu ya. Jadi itu yang menurut kita bisa membantu percepatan mereka bisa sembuh. Imunnya bertambah gitu Pak ya? Imunnya bertambah gitu maksud gitu. saya Mas Pras gitu ya. Siap. Jadi betul. kemarin itu apa namanya ya, kita memang mengatur menu ini ya, menu konsumsinya ya, supaya pesertanya nggak jenuh gitu. Ya. Nah, kalau itu aja kan jenuh ya. Kita pun misalnya kayak di rumah pagi makannya A, siangnya A lagi, malam apalagi A-nya gitu ya, sekali masak pasti bosan gitu kan ya. Nggak makan lagi tuh Pak. Apalagi ini peserta yang positif ya, yang katanya selera makanannya itu turun gitu. Kadang-kadang nggak ada iya, rasanya betul, gitu betul, tuh. Pak, betul. Nah, makanya kita cari makanan yang betul-betul ya yang menarik lah gitu ya. Ya minimal menariknya ya kita ganti seleranya seperti apa gitu. Pagi misalnya dia mau yang kuah, kita siapkan yang kuah. Siang yang agak kering gitu kan ya, kita siapkan yang kering gitu. Itu kita ganti terus gitu. Itu kita bikin apa namanya daftar menu ya. Daftar menu buat seminggu, buat 3 kali sehari itu pasti berbeda gitu. Jadi di sana ada nasinya, ada lauknya, ada buahnya, ada susunya, Waduh, ada lengkap, jusnya Pak, ya? ga. Pokok komplit deh gitu tuh. Wah. Nah, kan yang penting kita pesertanya itu happy gitu kan Happy, ya, betul, supaya Pak. imunnya naik gitu Imunnya tuh. naik. Jadi cepat sembuh gitu Pak ya? Nah, cepat sembuh gitu tuh. Siap. Nah, Gitu. ada cerita lagi nih Pak At ya. Ya. Saya dengar-dengar isoman di Pusiklat AP ini tegas juga gitu. Saya dengar-dengar ada 2 peserta yang dikeluarkan itu Pak karena merokok itu Pak. Itu ceritanya gimana itu Pak At? Iya ya. Ya. Betul ya. Emang ada kemarin ya peserta ya. Itu kebetulan bukan pegawai sih Mas Pras ya. Iya. Sobat AP ya, ada 2 orang PPNPN ya.
Itu tadinya kita terima ya, karena itu ada terkait dengan apa namanya pimpinan ya. Pimpinan. Bisa jadi driver pimpinan, sekretaris ya. Itu kan awalnya kebijakan dari Satgas Pusat ya, supaya kita memfasilitasi juga gitu Ya. untuk tempatnya gitu kan ya. Cuma dalam perjalanannya mungkin 2 hari 3 hari di sini ya, itu ketahuan ada yang pesan pesan rokok ya. Ya. Padahal di SOP kita sebelum mereka masuk kita pasti sampaikan dulu Mas Pras, bahwa peserta selama di karantina ya itu tidak boleh kayak bawa minuman keras, minuman keras gitu kan ya, merokok gitu kan, apalagi di tempat kita ini tempat pelatihan gitu ya. Jadi memang ya dilarang, kita udah sampaikan di SOP-nya udah ini, cuma mungkin mereka diam-diam dan itu ketahuan ini kan ya. Nah, ketahuan gitu kan ya, akhirnya kita informasikan. Nah, kita kan ketat itu kan ya, karena ini kita nggak mau juga mengganggu ke teman-teman yang lain gitu kan ya. Betul, Pak. Artinya Peserta kita lain nih, Pak, ya? iya gitu. Akhirnya kita hubungi PIC atau koordinator di Satgas Eselon 1 yang ngirim mereka gitu ya. Kita koordinasikan supaya yang ini kita pulangkan gitu. Nah, mereka juga apresiasi kita gitu kan ya. Kalau memang kebijakan dari kita seperti itu gitu kan ya, mereka malah senang gitu ya. Nah, karena memang itu dilarang gitu. Jadi aturannya itu bukan aturan pada saat pelatihan, bukan pada peraturan kesehatan COVID ini juga, tapi itu memang udah peraturan umum gitu. Ya, betul. Kalau merokok dan macam-macam kayak gitu ya. Udah penyakitnya menyerang paru, merokok Tuh, pula gitu merokok Pak ya. lagi ini gitu kan ya. Makanya cocok rumah sakit paru yang kita ini gitu kan ya. Gitu. Itu ceritanya Mas Pras gitu. Luar Iya, biasa gitu. sekali. Jadi banyak suka dukanya Pak ya. Banyak di juga sini suka ya. dukanya sama tantangannya gitu. Iya. Ya, tapi menarik juga gitu kan ya. Apalagi zaman COVID ini ya, kita harusnya WFH, tetapi ya teman-teman dan tim gitu ya betul-betul mau mengorbankan dirinya ya. Datang ke kantor, kemudian juga berjaga-jaga ya, hampir 24 jam ya, walaupun ada shift-shiftnya gitu kan ya. Karena kita memantaunya bukan cuma siang aja gitu kan ya. Ada yang ininya Malam juga ya, ya, Pak, malamnya. ya? WA kita juga harus aktif ya. Iya. Itu apa laporan-laporan itu kita cariin solusinya gitu kan ya. Itu melibatkan tim medis dari rumah sakit paru dan tim medisnya kita itu aktif semua Mas Pras. Itu Sobat AP. Oke, baik, terima kasih banyak Pak At, kesempatannya untuk bersama kita di sore hari ini Pak At ya. Terakhir mungkin ada pesan-pesan Pak untuk Sobat AP, pesan-pesan selama inilah Pak ya di dalam pandemi ini bagaimana gitu Pak. Sebagai pemilik kegiatan isoman gitu Pak ya, kan dapat banyak menerima info. Silahkan Pak disampaikan. Siap Mas. Jadi begini Sobat AP ya, ini kan kita sudah alhamdulillah ya, kondisi COVID sepertinya sudah jauh turun drastis ya, baik secara nasional maupun kita merasakan di AP ya. Ruangan kita sudah kosong, sudah tidak terpakai lagi, sudah ada kebijakan dari kementerian ya, bahwa untuk sementara semua asrama yang ada di Puskesmas AP, di PRD dan di Puskesmas Bea Cukai ya, itu kita tutup sementara ya secara resmi. Artinya itu berbagai Kementerian Keuangan boleh dibilang persentasenya yang terkena atau yang terkonfirmasi positif udah kecil sekali gitu ya. Jadi itu ya Sobat AP, mungkin dari kami sedikit supaya kita selalu tetap jaga kesehatan gitu ya. Karena bisa jadi tiba-tiba aja kondisi-kondisi sekarang yang sudah membaik bisa jadi akan booming lagi seperti sebelumnya kalau kita memang tidak menjaga kesehatan, tidak mematuhi prokes gitu kan ya. Jadi seperti itu Mas Pras ya. Siap. Kami malah jangan sampai ada lagi ya. Amin. Kayak di asrama kita dipakai buat pegawai Kementerian Keuangan. Kita maunya selesai semua gitu, udah beres semua gitu. Pegawai kita udah sehat-sehat semua gitu. Alhamdulillah kemarin yang pegawai kita sendiri ini nggak ada yang di karantina gitu. Alhamdulillah gitu. Termasuk petugas-petugasnya juga aman. Petugasnya aman gitu. Makanya alhamdulillah tim kita betul-betul solid kemarin gitu ya. Jadi kita lengkapi ya, baik dengan APD-nya maupun dengan dengan arahan-arahan teknis ya, itu selalu kita pantau gitu kan ya. Itu selalu kita pantau terus gitu. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Itu Mas Pras. Ya.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk kesempatan berbincangnya sore hari ini Pak ya. Oke, Terima kasih. sama-sama Mas Pras. Baik, demikian Sobat AP sesi bincang kita sore hari ini mengenai pelaksanaan isolasi mandiri di mana Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan itu menjadi salah satu satker atau yang menyelenggarakan tempat isolasi mandiri. Demikian mungkin kegiatan kita, sampai bertemu kembali. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih semua Sobat AP. Terima kasih. Isi Pak. Loh, kok Mas Pras jadi host? Ini acara saya. Iya, Encang ya. Salah ya, ini bukan Studio 3 ya? Enggak, ini cuma ngantar makanan doang. Hah? Enggak. Jangan Pak, Pak, jangan. ini acaranya Bincang Wah, Agus, ini cuma Pak. ngantar makanan doang. Ini Mana ada lagi lagi acara. viral. Saya salah studio nih. Tadi saya dikira ini acara 17-an. Bukan sini ya? Bukan. Di mana? Di sana no. Oh, di sana ada kopinya juga nggak? Ada. Oh iya, izin Pak ya. Ini serius nih Pak, cuma makan doang nih. Nggak apa-apa, saya nasinya aja. Oke.